sekarang lagi booming-boomingnya banyak investasi yang tadi jelaskan bodong dan lain sebagainya, termasuk binomo dan sebagainya. Tanggapan Bapak sebagai investasi yang legal yang di bawah naungan BPI Bapeti ini terhadap investasi yang lainnya bagaimana sehingga kan masyarakat itu percaya untuk menginvestasikan uangnya mereka. Investasi itu harus dilakukan. Kalau kita tidak investasi, kita ambil contoh sekarang di Amerika sendiri inflasinya tinggi sekali. Artinya apa? Uang kita yang dulu 100.000 atau mungkin gaji Anda yang sekarang 1 bulan terima UMR ya, atau mungkin 5 juta sebulan. Kalau 3 tahun yang lalu 5 juta sebulan itu bisa beli cukup banyak buat kebutuhan hidup. Tapi sekarang 5 juta sebulan itu makin tidak ada artinya. Oleh karena itu kita perlu sesuatu yang bisa membuat uang 5 juta ini bertambah. Yang bisa kita lakukan adalah investasi. Dan investasi yang baik itu bukan investasi yang dari 1 malam atau 2 malam tiba-tiba meledak menjadi ratusan juta atau bahkan miliar atau bahkan ada jaminan pasti. Semua yang pasti-pasti yang katanya pasti itu hanya mungkin terjadi kalau misalnya kita berinvestasi di obligasi ya, karena itu adalah investasi fixed income yang tidak mungkin ada resikonya katanya, risk free rate atau fixed income. Tapi kalau semua jenis investasi di luar yang namanya obligasi itu dikatakan pasti, itu jelas adalah patut diduga sebagai crime, terutama pada saat mereka mengatakan ada jaminan pasti dan angkanya besar, tidak wajar, itu patut diduga itu adalah financial fraud. Jadi hati-hati, investasi tetap harus dilakukan, jangan hanya karena banyak orang-orang menyalahgunakan lalu kemudian Anda antipati dengan investasi, karena investment itulah langkah awal Anda untuk menjadi sukses di dalam kehidupan ini. Begitu. Aset kripto ya Pak? Ya. Aset kripto ini kan regulasinya juga masih belum publik gitu ya. Mungkin ada rekomendasi agar masyarakat bisa lebih aman dengan adanya regulasi itu, regulasinya seperti apa? Jadi kripto ini menarik. Kripto itu langsung saja saya bagi menjadi 2. Koin-koin yang memang adalah major coin. Contohnya kayak Ethereum, Bitcoin, ya. Ini adalah koin-koin yang besar, yang ibaratnya kapitalisasinya lah itu sudah hampir semua orang memang mentradingkan itu, dan itu menjadi induknya atau acuannya. Ada juga kripto-kripto yang kecil nih. Kriptonya artis-artis contohnya, ya, yang baru-baru, yang koin-koin yang asal-asal buat. At the end apa, koin-koin hanya sebagai platform untuk membunuh orang gitu ibaratnya. Nah, sehingga kalau kita bicara yang sudah terregulated oleh pengawas komoditi berjangka, itu adalah koin-koin yang sudah terlist oleh mereka. Biasanya sudah terlist, ini adalah koin-koin yang cukup aman untuk kita transaksikan. Kalau kita mau bicara tentang investment di kripto ini adalah digital currency. Jadi kita harus menerapkan konsep seperti kita membeli mata uang, investasi ke US dollar misalnya. Jangan terlalu berspekulasi di koin-koin yang Anda bahkan nggak tahu itu siapa. Nah, itu pelaku buat investor. Alokasikan uang Anda untuk membeli koin-koin aset kripto yang memang besar sebagai pegangan, sama kayak Anda nyimpan US dollar. Karena memang pada kenyataannya seperti Bitcoin sekarang harganya per hari ini kita press conf ini harganya 30.000. Kalau seandainya setelah badai krisis mini ini selesai dan kemudian dia naik menjadi 40.000, Anda udah dapat kurang lebih 30%. Tapi kalau misalnya kita membeli koin-koin artis yang nggak jelas atau koin-koin siapapun itu yang tidak memiliki dasar yang jelas, kan sekarang kan mereka menggunakan metaverse istilahnya. Mereka menggunakan NFT yang ditranslate ke dalam koin, lalu kemudian mereka tidak maintain itu dengan baik, ya harganya akan hancur ke bawah. Anda tidak akan dapat apa-apa, bahkan itu yang paling clear harus dilakukan. Supaya bisa nge-keep yang kripto apa sih? Yang pertama untuk dasar, Anda lihat aja. Kripto ini memang susah, orang minta white paper biasanya. Tapi white paper itu sama kayak prospektus ya di saham, tapi itu tidak menjamin juga. Makanya saya agak patah asa sebenarnya, patah arang untuk mempercayai kripto-kripto yang kecil-kecil yang baru ini. Walaupun sekali dia naik bisa 3000%. Oleh karena itu caranya adalah untuk membeli kripto-kripto yang model kayak gini, kita sediakan sedikit aja. Kalau misalnya percentage mungkin 5% dari total yang kita alokasikan, sisanya kita ke kripto yang besar, yang ya kita tahu kayak Dogecoin itu di belakangnya ada Elon, walaupun Elon tukang pom-pom juga sebenarnya ya, tapi kan liquid. Terus Ripple, kemudian kayak Ethereum atau Bitcoin itu udah jelas established coin. Kan tadi Bapak kan lagi merancang usaha kripto kan Pak? Ya. Apakah Bagus. Yang lucu sih sebenarnya kripto itu kan sebenarnya dia decentralized, tapi kalau di Indonesia dibikin centralized kayak begitu ya, kedepannya saya belum tahu apa yang akan terjadi. Cuma idenya adalah untuk protection sih sebenarnya. Ya kita lihat aja apa yang akan nanti muncul di lapangan, karena pedagang kripto juga sudah disiapkan kan di Indonesia.
Indonesia gitu. Oke, ada lagi? Apa harapan Bapak untuk ke depan, investasi ke depan ini? Investasi ke depan saya harapkan toksik udah dibuang. Jadi kita sangat apresiasi kinerja dari Polri khususnya, di mana saudara-saudara kita, abang-abang kita di Kepolisian Republik Indonesia telah bekerja luar biasa untuk menertibkan bentuk-bentuk investasi bodong, baik itu dari binary maupun dari praktik ilegal multi-level marketing, berkedok robot trading dan seterusnya. Yang namanya luka itu selalu setelah dicabut lukanya ada waktu pemulihan. Pemulihan ini mungkin bisa makan waktu 2 tahun, tapi kita berusaha sebisa mungkin Astronaci selalu mengedukasi bangsa ini agar mereka tahu kembali kepada jalur daripada investasi yang benar. Dan kita harapkan masyarakat membuka diri, bukan untuk menutup diri bahwa ada kok bidang investasi yang benar, dan tolong tingkatkan literasi keuangan, karena literasi keuangan Anda itu yang akan menentukan Anda ditipu atau tidak. So, kalau untuk program Astronaci ini untuk menjangkau UMKM seperti apa Pak? Soalnya kan kalau UMKM itu biasanya pikirannya kalau misalnya untuk investasi pasti perlu dana besar gitu Ya. ya. Investasi itu bisa bahkan mulai dari Rp500.000. Contohnya Anda mau beli saham yang bagus kayak Bank Rakyat Indonesia, itu harganya cukup murah untuk dibeli. Dan investasi adalah wadah untuk belajarnya. Pastikan Anda bisa belajar dulu, Anda bahkan bisa mendapatkan informasi yang gratis melalui K-Club Super App, Anda bisa download. Dan juga untuk belajar Anda bisa mulai dari e-learning, harga video mulai dari Rp200-300.000, Anda bisa nikmatin dari tablet atau smartphone Anda. Nah, itu adalah bentuk daripada dukungan Astronaci, khususnya di YouTube Astronaci Internasional, banyak edukasi gratis yang saya berikan. Yang penting mau belajar, dan hati-hati zaman sekarang banyak banget yang kasih gratis. Karena masyarakat maunya gratis, otomatis penipu-penipu ini ya kasih aja semuanya gratis. Karena sebenarnya ingat ya, orang bilang nggak ada di dunia ini yang gratis, ya kencing aja bayar gitu. Jadi kalau dia kasih gratis di depan, tagihannya datang belakangan. Nah, tagihannya ini biasanya ya, rampok duitmu semuanya. Hati-hati dengan yang berkedok gratis, gratis, dan gratis.